Shalom, uh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan dengan saya Rafael Tobing dan pembicara kita Yosua Nur Azril. Pada video kita kali ini atau Bible Understanding kita pada kali ini, sekarang tanggal 4 Januari 2022, ini adalah Bible Understanding pertama kita di tahun ini. Dan pada kali ini kita akan membahas masih seputar konsep keselamatan Kristen part 6, bagian 6. Dan teman-teman juga bisa menonton bagian 1 sampai bagian 5. Teman-teman bisa buka aja di playlist YouTube Growing Faith. Teman-teman bisa cari di playlistnya. Dan ini adalah bagian yang terakhir, konsep keselamatan Kristen bagian 6 yang terakhir, di mana di bulan depan mudah-mudahan kita akan berganti tema atau berganti topik gitu. Jadi pada hari ini kembali lagi kita akan datangan pembicara yang masih lama ya, yang biasanya, yaitu adalah Bang Yosua Nur Azril. Shalom Bang Yosua Nur Azril. Shalom. Shalom. Apa kabar Bang Yos? Baik. Kabar baik. Begitu Pak. Ya. Jadi akan segera mulai. Ya, mungkin Bang Yosua bisa buka dalam doa, Bang. Baik, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru 2022. Untuk semua yang sudah kami lalui di 2021, kami juga mengucap syukur, dan kami mau buka tahun ini dengan pemahaman Alkitab mengenai keselamatan, dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami dengar pada saat ini itu akan membuat kami makin menghargai karya keselamatan yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan Bang Yosua dan pembelajaran kita pada hari ini. Dan nanti juga di akhir pembicaraan kita pada kali ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah kirimkan di Google Form yang kita kasih. Jadi nanti di akhir akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin Bang Yosua bisa langsung dimulai saja. Silakan Bang Yosua, dipersilakan. Ya, terima kasih Rafael Tobing. Ini bagian 6, bagian terakhir dari 12 konsep keselamatan dalam iman Kristen. Ini ada 2 bagian besar yang akan saya paparkan di sini, yaitu yang pertama mengenai konsep penyucian, lalu yang kedua itu mengenai konsep pemuliaan. Jadi di dalam Yesus kita disucikan dan kita juga diberi kemuliaan. Nah, yang pertama saya bahas mengenai penyucian dulu. Jadi di dalam Alkitab sendiri, konsep penyucian ini punya maksud pemisahan. Jadi kayak suatu barang yang sengaja dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya sebuah pisau itu dipisahkan untuk dipakai di dapur. Nah, itu seperti itu. Jadi di Alkitab sendiri diajarkan bahwa penyucian ini adalah pemisahan untuk maksud tertentu yang juga meliputi aspek penyerahan diri kita. Biasanya di Perjanjian Lama ini ada pemisahan orang-orang yang dipilih sebagai imam, sebagai nabi, untuk mereka bisa melayani Allah. Tetapi di sini juga kita juga menyadari bahwa kalau kita dipilih Tuhan, disucikan, itu bukannya berarti kita sudah sempurna. Tetapi di sini yang mau ditekankan adalah aspek pemisahan dan penyerahan diri. Jadi teman-teman jangan khawatir juga, karena meskipun kita belum sempurna di dunia ini, Tuhan masih mau memakai kita untuk tujuan yang mulia. Jadi hubungannya dengan pengalaman Kristen itu paling nggak ada 3 aspek. Yang pertama, kita
memiliki kesucian secara posisi atau positional sanctification. Jadi kita ini adalah orang-orang beriman yang telah dipisahkan sebagai orang suci dalam kedudukannya sebagai keluarga Allah. Nah, ini istilahnya yang tadi saya sebutkan positional sanctification. Yang kedua, kita dipisahkan dari dunia dan mendapatkan kedudukan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, hal ini nggak pusing, ya kan, nggak terlalu pusing mengenai perihal keadaan rohani orang tersebut, karena ini kan anugerah dari Allah kan. Nah, ini juga yang ketiga itu kita ini di hadapan Allah ini disebut sebagai orang suci. Orang suci ini bukan karena usaha kita, tetapi karena memang pemberian Allah. Seperti yang tadi, kedudukan kita itu diberikan oleh Allah sebagai warga kerajaan Allah, dan kita orang suci juga disebut oleh Allah itu bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah yang memberikannya kepada kita. Seperti ada di Roma 1 ayat 7 dan 1 Korintus 1 ayat 2. Nah, lalu yang kedua itu bagian besarnya adalah kalau tadi aspek hubungan dengan pengalaman Kristen. Nah, yang kedua ini, bagian kedua adalah kesucian secara pengalaman atau experiential sanctification. Ini adalah sama dengan pengertian progressive sanctification. Di 1 Petrus 1 ayat 16, saya coba bacakan dulu ya. Satu Petrus 1 ayat 16. Ayatnya bunyinya seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di sini ayatnya menunjukkan proses pemisahan yang terus-menerus. Kalau yang pertama tadi positional sanctification itu semua orang itu disucikan. Nah, yang kedua ini kita disucikannya terus-menerus. Jadi secara pengalaman itu kita bisa bicara tentang seseorang yang baik rohaninya daripada orang yang lain yang kurang baik rohaninya. Nah, dalam hal ini nggak ada orang suci yang dijadikan secara cepat atau instan. Ini adalah proses yang memakan waktu yang lumayan lama, juga mesti ulet juga kita, dan buat kita yang membimbing orang tersebut juga kita mesti tabah dan sabar dalam membimbing orang tersebut. Jadi di sini juga Allah meminta kita untuk terlibat aktif sebagai orang-orang yang disucikan. Yang pertama, usaha kita itu adalah satu, kita memiliki hati yang dibajak oleh Allah. Berarti kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Lalu yang kedua, penyerahan kepada Tuhan dengan menggumuli akibat-akibat dari gerakan nafsu daging seperti yang dituliskan di dalam Yakobus 1 ayat 22-25 dan Kolose 3 ayat 1-9. Lalu yang ketiga itu kalau ibaratnya tanaman kita ini kayak disiangi. Jadi ayatnya itu ada di Yohanes 15 ayat 1-3. Dan kita juga ada dalam proses di mana kita mesti siap juga menerima teguran. Nah, ini ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 7 dan di 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Jadi, kalau bisa disingkat, ini adalah bagian dari kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, itu seperti itu. Lalu yang terakhir, itu konsep pemuliaan atau glorification. Ayatnya itu ada di Filipi 3 ayat 20-21 dan 2 Korintus 4 ayat 16-17. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga di rumah. Jadi, kalau Filipi itu menuliskan tentang keluargaan. Nah, ini bahasa Yunaninya yang pertama itu memakai kata politeuo. Ini menunjukkan kepada hak istimewa, meskipun juga berarti ini juga ada unsur tanggung jawab yang besar juga. Nah, yang kedua adalah huparkei. Nah, ini menunjukkan aspek kepastian tekanannya di surga, jadi tidak tergoyahkan lagi. Nanti teman-teman juga bisa lihat di Yohanes 14 1-2. Nah, latar belakang sejarahnya pada saat itu, semua orang mau jadi warga negara Roma. Dan kalau sudah dapat
kayak KTP-nya warga negara Romawi itu seperti sebuah kemuliaan yang sangat dibanggakan. Jadi pada saat itu, itulah yang terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kerajaan Roma. Buat mereka itu adalah hidup yang sangat bernilai. Nah, tapi di sini Paulus menggunakan kesempatan untuk menjelaskan kepada orang-orang Kristen hak-hak istimewa dan kewajiban-kewajibannya kita sebagai warga kerajaan surga. Jadi kata yang ketiga di sini adalah apek dekometa. Jadi apo dan ek ini ada unsurnya nih, sama-sama berarti dari. Jadi ada penggunaan ganda yang menunjukkan tekanan kepastian. Nah, itu apo dan ek bagian yang pertama, terus yang kedua dekometan. Berarti menerima atau menantikan. Jadi ini menunjukkan konsentrasi perhatian sehingga penantian itu sama dengan penerimaan. Nah, konteks ini berhubungan erat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kemuliaan mutlak warga kerajaan surga yaitu kita dikala nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kata yang terakhir itu adalah metaskematize atau mengubah. Jadi tindakan yang membawa perubahan dari luar atau bagian yang tampak yaitu tubuh. Jadi ayat di Roma 7 ayat 17 sampai 18 itu kita kayak punya pengalaman diubah sama sekali dari keadaan yang hina atau dikuasai kematian, kesakitan dan kelemahan ke dalam keadaan yang mulia. Jadi di sini adalah menunjuk kepada hidup kekal, yaitu suatu kehidupan yang bermutu. Nah, pengertian ini tidak ditekankan dari segi waktu, tetap dari segi mutu. Arti lainnya ialah kehidupan yang diberkati oleh penuh pahala di mana hukuman dan kengerian tidak boleh hadir. Bukan sekedar kenyataan, tetapi kenyataan yang bermutu. Nah, ini juga merujuk pada ayat di Matius 25 ayat 46 mengenai kehidupan kekal. Di sini tidak dimaksudkan untuk tidak adanya kegiatan-kegiatan tertentu. Ya kan? Bukan seperti yang kata yang pada saat itu dipakai peusis. Ya kan? Tetapi yang dipakai di sini adalah sabda pismosis, yaitu pengertian istirahat yang ideal, yaitu karenanya penyelesaian tugas-tugas dan rencana-rencana dengan memuaskan, dan akhirnya orang-orang percaya itu tiba di puncak keberhasilan di mana ia menikmati kepuasan ilahi yang total. Nah, ini pengalaman ini sama seperti yang dialami Allah sesudah Allah menciptakan dunia di hari ke-7. Jadi ini menunjuk pada suatu sahabat yang abadi. Dan hasil dari konsep pemulihan ini adalah yang pertama, hidup berpengetahuan. Nah, hidup berpengetahuan ini kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Di mana ada masanya nanti kan kita belum punya pengetahuan yang penuh di dalam dunia ini mengenai Allah. Bisa dibilang kalau di 1 Korintus ini bilang pengertian kita ini sebetulnya masih setengah-setengah. Kayak kita masih berhadapan dalam bayangan yang masih samar. Tetapi pada masa nanti pengetahuan yang setengah ini diganti dengan pengetahuan yang sempurna. Jadi suatu kemuliaan hidup yang tidak terlukiskan yaitu mengenal Allah secara penuh sebagaimana adanya. Lalu yang kedua itu kehidupan bermasyarakat yang adil dan mutlak. Di Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Nah, ini jadinya kalau diperhatikan di ayat itu ada kata tetapi. Nah, tetapi itu kalau di Alkitab biasanya digunakan untuk sebuah keadaan kontras yang bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Nah, yang ketiga, di Wahyu 19 ayat 1 sampai 3 itu menunjukkan kegiatan pemujaan kepada Allah. Jadi, 3 kata penting yang di situ digunakan dalam pujian kepada Allah yaitu keselamatan, kemuliaan, dan kuasa. Itu di ayat di Wahyu 6 ayat 10. Tahu coba saya lihat dulu.
Jadi tadi saya revisi lagi ayatnya. Nah, ini lebih tepatnya ada di Wahyu 7 ayat 10-12. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kemuliaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu yang terakhir, kita melayani Tuhan secara terus-menerus. Itu ayatnya di Wahyu 22 ayat 3. Jadi nggak ada lagi kutuk, pelayanan menjadi berkat bukan menjadi suatu tekanan atau beban. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dirindukan dan disenangi. Jadi itu yang bisa saya jabarkan di kesempatan sore ini. Dan jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa juga mengirimkan pertanyaan tersebut via Google Form yang ada. Nah, sekian pemaparan saya pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Rafael Tobing. Oke, terima kasih banyak Bang Yosua atas pemaparannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin teguh lagi dalam iman kita dan semakin belajar mengenai iman kekristenan itu. Dan yang mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa mendapatkan berkat dari pemaparan Bang Yosua. Nah, selanjutnya kita akan menjawab Bang Yosua, khususnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Dan ada teman-teman yang menanyakan seputar iman kekristenan, tapi mungkin tidak ini Bang, tidak sesuai dengan tema kita pada hari ini. Itu nggak apa-apa kan Bang ya? Yang nggak masalah boleh kok. Oke. Jadi di sini ada sekitar 8 pertanyaan ya. Tapi di sini saya hanya memfilter beberapa pertanyaan saja karena nggak semua pertanyaan ini ya jelas gitu. Ada yang cuman bilang iya doang ya kan dan macam-macam gitu kan. Jadi saya memilih pertanyaan yang sekiranya jelas saja gitu. Nah, jadi ada yang pertama ada yang bertanya mengenai apa itu baptis. Mungkin Bang Yosef bisa menjawab Bang pertanyaan yang pertama ini. Apa itu baptis gitu loh. Oh, baptis ya. Baptis itu kegiatan yang dilakukan orang Kristen ketika mereka menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, metodenya itu menggunakan air. Jadi baptis itu pertama dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus di depan umum dengan metode air. Dan biasanya yang melakukan baptisan ini, kalau di gereja saya itu orang-orang yang dengan kesadaran penuh mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak dilakukan oleh anak bayi. Dan metodenya kalau di gereja tempat saya berjemaat adalah dengan cara diselamkan atau dibenamkan ke dalam air lalu dibangunkan kembali. Karena mungkin ada beberapa gereja yang pemahamannya berbeda. Jadi kalau dari pemahaman saya dan pengakuan iman gereja saya, definisi baptis itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan. Itu pada saat sudah dewasa, Tuhan Yesus dibaptis. Lalu dibaptisnya di mana? Di Sungai Yordan. Jadi itu yang kami percayai. Dan mungkin ada teman-teman yang berbeda pemahaman dengan kami, ya tidak masalah juga.
Jadi seperti itu sih yang bisa saya jawab mengenai baptis. Oke, terima kasih jawabannya dari Bang Yosua. Dan selanjutnya kita akan Bang Yosua akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah apakah saya hamba yang baik? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Yosua, apakah saya hamba yang baik? Hmm, hamba yang baik. Mungkin mungkin ini lebih kayak gini ya, apa? Kriteria hamba yang baik itu gimana sih gitu loh. Mungkin seperti itu gitu arah pertanyaannya ini. Supaya kriteria hamba yang baik itu bisa diukurkan kepada diri dia sendiri gitu loh. Kita kan nggak bisa apa menyimpulkan apakah dia hamba yang baik atau enggak. Mungkin gitu kali Bang. Iya kan itu pertanyaan tebak-tebakan sih. Hamba Ya, yang jadi baik. ya, Kriterianya kalau menurut Alkitab hamba yang baik itu yang taat pada perintah majikannya. Kalau kita sebagai hamba Kristus yang baik, ya kita menaati Tuhan kita, menaati Tuhan Yesus Kristus. Itu aja sih. Kalau yang kriterianya cuma satu sebenarnya kalau di Alkitab, taat atau enggak pada suara Tuhannya, pada perintah Tuhannya. Nah itu silahkan dievaluasi masing-masing sendiri aja sih. Kalau menurut saya Rafael. Gitu sih. oke. Jadi taat ya kepada perintah Tuhannya ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, boleh nggak sih kita mengikuti ajaran Katolik atau Kristen walaupun kita belum dibaptis? Tapi selama kita belum dibaptis tuh aku udah dipakai Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi gimana Bang jawabannya? Boleh aja. Boleh aja kok. Nggak ada yang membatasi Tuhan juga. Ya kan, Oke. selama kita besar pada Dia, tapi yang bagus adalah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus dan Oh, mendeklarasikannya depan umum. Nah itu bagusnya sih seperti itu. Tapi nggak ah, masalah kalau buat saya sendiri sih nggak masalah. oke. Jadi apa nggak apa-apa ya, tidak ada Nggak membatasi apa. gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Dia bertanya mengenai Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya ulangi ya. Kejadian 1 ayat 2, Hmm. bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya, apa arti roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Mungkin bisa dijawab Bang Yusuf. Ini kayak bagian dari proses penciptaan juga sih. Jadi Allah juga mengawasi seperti kayak berada di atas air. Jadi kalau menurut tafsiran dari Sabda, saya bacain aja berarti ya tafsiran dari Sabda ini nanti bisa dicari dari Wycliffe. Nah, jadi saya bacakan penulis yang diilhami itu dengan cepat mengarahkan perhatiannya ke bumi. Sebab kisahnya berhubungan dengan rencana dan pemeliharaan Allah bagi kehidupan manusia di bumi ini. Dia melukiskan bumi dalam keadaan yang belum selesai. Tersedia banyak sekali bahan bagi setiap karya yang direncanakan Allah sekalipun dalam keadaan kacau balau, tandus, kosong, dan gelap. 6 hari penciptaan akan menghasilkan berbagai perubahan yang menakjubkan. Maksud Allah tentu belum terpenuhi sebelum sentuhan ajaibnya mengubah semua kekacauan tersebut. Bahkan kegelapan dalam kurung yang dalam Alkitab seringkali dikaitkan dengan kejahatan harus dibuat tunduk kepada kehendak. Nah ini pengertian yang berikutnya. Roh Allah melayang-layang. Kata-kata ini melukiskan kehadiran Allah yang memberikan energi
menyentuh dan mengusap dunia yang kacau dan belum selesai itu ketika dia bersiap-siap untuk melengkapi ciptaannya. Bagaikan seekor burung, setia melayang-layang di atas sarangnya, Allah bergerak keliling sambil melimpahkan kasihnya atas dunia yang baru jadi. Nah, itu saya bacakan tafsirannya mengenai Kejadian 1 ayat 2. Semoga bisa menjawab. Oke. Ya, terima kasih Bang Yosua, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan tadi bisa diterima teman-teman, dan kalau misalnya ada kekurangan mungkin teman-teman bisa menanyakan lagi ya. Dan Iya, betul-betul. ya, dan ya mungkin Bible understanding pada hari ini kita akan akhiri saja, karena kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bang Yosua tadi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman berikan. Teman-teman bisa menanyakan pertanyaan lagi seputar iman kekristenan di Google Form yang kita berikan di grup Telegram Grow in Faith. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di dalam grup Grow in Faith di Telegram ini, teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Di situ ada link grup Telegram Grow in Faith dan juga link Instagram Grow in Faith ya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan berkat seperti teman sekalian, dan juga subscribe ya untuk membantu pewartaan Injil di YouTube ini, Grow in Faith. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak Bang Yesua sudah memberikan pemaparan pada hari ini. Saya sangat terberkati juga, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang menonton atau mendengarkan terberkati juga. Thank you so much Bang Yesua, dan mungkin kita akan tutup. Bang Yesua mungkin bisa tutup dalam doa Bang. Ya, ya. Sama-sama Rafael, saya tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini kami bisa mendengarkan pemaparan Bible Understanding di grup Telegram Going Faith. Kami berdoa Tuhan di bulan ini, di bulan Januari, di tahun yang baru ini, biarlah Tuhan kami memperbaiki komitmen kami untuk terhubung dengan Engkau di dalam firman-Mu, dan kami mendapatkan pengertian yang di dalam sehingga kami dapat memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga teman-teman yang mendengarkan nanti di YouTube, supaya mereka juga bisa diberkati juga melalui pengajaran firman Tuhan. Ketika Go Invite ini, semua admin dan Rafael Tobing juga dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Yesua, dan terima kasih semua